Shalom, hari yang baru dengan berkat yang baru dan semangat yang baru. Firman Tuhan hari ini berbicara dari 1 Timotius 4 ayat 13 sampai dengan 16 berkata demikian. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Tema kita hari ini adalah jangan jadi pengajar sesat. Ya, pada masa kini memang semakin banyak ya pengajar sesat itu bermunculan. Memang Alkitab juga sudah menegaskan bahwa semakin hari bertambah hari juga semakin bertambah banyak pengajar sesat dan tentunya juga ajaran-ajaran sesat bermunculan. Jadi kita melihat yang pertama, mengapa banyak pengajar sesat bermunculan? Pengajar sesat ini yang pertama adalah karena dia ingin tenar, ya supaya ingin tenar, gitu ya. Jadi dia mencoba melakukan suatu doktrin atau dogma yang baru, yang sekarepnya sendiri, yang membuat dirinya senang dan bagaimana buat dia tenar. Jadi yang aneh-aneh muncul. Jadi pengajar sesat itu juga adalah yang pertama dia sendiri itu ingin tenar, tujuannya membesarkan diri sendiri. Ingin tenar, membesarkan diri sendiri, supaya terkenal, wah supaya top. Jadi bikin doktrin yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, pengajar sesat justru udah pasti ya, ingin merusak tatanan yang ada, merusak kekristenan, merusak orang-orang percaya, supaya menjadi tersesat. Jadi dirusak imannya, dirusak kehidupannya, dirusak dogmanya, sehingga apa? Kalau ajarannya sesat, sudah dirusak pikirannya, dirusak ajarannya, ya akhirnya nanti juga dia menjadi rusak juga, jadi aneh-aneh juga karena mengikuti pengajar yang sesat. Contoh misalnya, tahun berapa dulu di Bandung itu ya, kan terkenal tuh ada pengajar sesat, nabi sesat bahwa Yesus akan datang. Ayo kumpul semuanya di sini, jual semua harta. Dari mana dijual? Ternyata Yesus tidak datang. Dan orang sudah kehilangan pekerjaan, sudah kehilangan harta, benda, rumah, sudah kehilangan segalanya. Nah ini pengajar sesat, ya karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman bilang kan tidak seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Nah jadi itu selalu nanti ada orang yang selalu mengatakan bahwa saya dapat wahyu dari Tuhan, dapat wahyu dari Roh Kudus. Jadi mengatasnamakan Tuhan dan Roh Kudus seolah dapat penglihatan. Ini ngaco semuanya karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi merusak ya, merusak masa depan orang juga. Karena akhirnya orang kehilangan segalanya. Itu contoh-contoh yang faktual, yang nyata. Yang ketiga, pengajar sesat ini muncul karena apa? Punya motivasi untuk mencari keuntungan pribadi. Ya. Jadi supaya ajarannya itu laku, bikin yang aneh-aneh, apalagi orang-orang baru yang belum mengenal, apa orang Kristen yang memang tidak terlalu mendalam, akan mudah disesatkan. Dan akhirnya ujungnya adalah mencari keuntungan pribadi, ya keuntungan pribadi. Ayo berikan hartamu, Tuhan akan gantikan 100 kali lipat. Ada orang lagi kesusahan nih pengusaha, dia punya uang 10 juta, hutangnya 100 juta. Wah, dengar firman Tuhan ini, kamu akan dikembalikan 100 kali lipat. Wah, kalau berarti kalau saya ke 10 juta, akan dapat 100 juta. Dia kasihlah 10 juta itu, ternyata nggak ada sampai 100 kali lipat. Akhirnya dia kecewa. Apa ini kekristenan pembohong dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena pengajar sesat tadi untuk mencari keuntungan pribadi. Ya. Jadi pengajar sesat bermunculan karena ada 3 hal. Yang pertama, dia ingin tenar. Yang kedua, memang dia ingin merusak. Karena dia temannya iblis. Yang ketiga adalah untuk keuntungan pribadi. Ini 3 poin tadi, yaitu mengapa pengajar sesat bermunculan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi pengajar sesat dan juga tidak mudah disesatkan? Nah, yang pertama adalah
ditegaskan oleh Paulus pada Timotius pada jemaat waktu itu, yang pertama supaya tidak jadi pengajar sesat adalah bertekun di dalam membaca kitab suci untuk membangun dan mengajar. Jadi baca kitab suci betul-betul sungguh-sungguh belajar telaah firman Tuhan dengan benar supaya tidak mudah disesatkan. Jadi tekun dalam baca kitab suci. Kemudian yang kedua adalah pergunakan karunia yang ada yang sudah Tuhan berikan supaya kita maju. Jadi setiap kita berikan karunia, kan kalau karunia memuji Tuhan, punya suara bagus, memuji Tuhan lah. Yang punya karunia mengajar, mengajarlah. Karunia PI lah. Jadi bangunlah jemaat dan bangunlah dirimu sendiri dengan karunia yang Tuhan berikan supaya maju. Dan yang penting yang ketiga adalah awasilah dirimu sendiri, ya. Awasilah ajaranmu. Awasilah dirimu, apakah motivasimu masih benar? Apakah komitmen masih benar? Jadi terus kita mengawasi kita sendiri. Kalau kita sudah mulai melenceng salah, kita kembali pada jalurnya lagi. Jadi awasilah dirimu sendiri. Nah, kalau kita mengawasi diri sendiri, maka menyelamatkan diri kita sendiri, tidak menjadi pengajar sesat maupun juga tidak menyesatkan orang lain. Nah, kenapa kalau kita jadi penyesat hukumannya berat? Tuhan marah luar biasa, hukumannya sangat berat bagi para penyesat. Sebab itu kembali tegaskan, mengapa pengajar sesat bermunculan? Tadi pertama ingin tenar, yang kedua memang ingin merusak, yang ketiga mencari keuntungan pribadi. Nah, supaya kita tidak menjadi pengajar sesat dan juga tidak mudah disesatkan, maka yang pertama bertekunlah dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, pergunakan karunia yang ada supaya kita maju dalam segala hari dalam Kristus. Yang ketiga, awasilah dirimu sendiri, awasilah motivasimu terus, awasilah komitmenmu, dan awasilah ajaranmu sendiri. Jangan sampai menyesatkan orang dan betul-betul merusak orang. Jadi awasilah dirimu sendiri. Nah, kalau tiga hal ini dilakukan, maka engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan menyelamatkan para murid yang mendengar atau menyelamatkan orang-orang yang mendengar firman Tuhan, ya. Jadi firman katakan hari ini, jangan jadi pengajar sesat. Jadi tekunlah membaca firman Tuhan, tekunlah dalam ibadah, tekunlah pergunakan karunia yang ada, dan terutama awasilah dirimu sendiri. Jangan mudah sesatkan dan jangan jadi pengajar sesat. Maka Tuhan memberkati. Shalom, salam perjuangan, terus belajar firman Tuhan, terus semangat melayani Tuhan.